Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harun Al-Firdaus, NIM 83 dari kelas 5C Pendidikan Informatika. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Labres Pemrograman Berbasis Web modul 5 tentang library. Tugasnya yaitu untuk membuat library sendiri menggunakan Codeignitor. Oke, langsung saja. Yang pertama ini saya sudah membuat library bernama Cita. Di sini di dalam library Cita ini, saya tunjukkan lokasinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat folder bernama Prag 5 Library, di mana di dalamnya ini sudah terdapat dari Codeignitor-nya. Kemudian masuk ke aplikasi, kemudian ke library. Nah, jadi ada folder cita.php. Di dalam folder ini terdapat kelas Cita itu sendiri, kemudian di dalamnya ada fungsi get nama dengan parameternya, ada nama, ada NIM, ada jurusan, ada kelas. Kemudian nanti akan dipanggil satu persatu ya. Pertama, Eko akan memanggil nama, kemudian Eko kedua akan memanggil NIM, Eko ketiga akan memanggil jurusan, Eko keempat akan memanggil kelas. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi getCita, di mana terdapat parameter data. Kemudian ada Eko Cita data ini akan dipanggil di dalam Eko. Nah, untuk mengisinya ini kita akan menggunakan controller ya. Jadi saya sudah membuat kontrolnya, yaitu bernama mhs.php. Untuk lokasinya itu di aplikasi, kemudian di controller ya. Ini ya, sudah ada ya. Nah, sebelumnya kita membuat definite basepath ini ditujukan untuk supaya tidak bisa langsung mengakses folder kontrol ini. Nah, di dalamnya ini terdapat kelas MHS yang extended dengan CI controller. Kemudian di dalamnya ini ada fungsi Cita. Jadi dalam fungsi Cita ini terdapat this load library, di mana this load library ini digunakan untuk meload nama library kita yang telah kita buat tadi supaya mendapatkan akses ya. Istilahnya ini adalah cara untuk permisi gitu. Nama library-nya tadi apa? Nama library-nya adalah Cita. Kemudian ada yang kita akses dulu, kita akses lagi atau masukkan data, yaitu fungsi getData. Di mana fungsi getData ini kita kasih nilai dari parameternya. Tadi di fungsi getData itu ada ini ya, ada 4 parameter. Nah, di sini kita juga memasukkan 4 parameter, yaitu nama, NIM, jurusan, kemudian ada kelas. Kemudian ada getCita. Nah, di fungsi getCita ini kita memasukkan parameter berapa tadi jumlahnya? Ada 1 ya, cukup 1 parameter. Kita masukkan ini getCita yaitu programmer. Nah, setelahnya ini sama. Nah, inilah fungsi dari library. Jadi kita cukup memasukkan nilainya ini, kemudian nilainya ini akan dikembalikan ke sini semuanya dari fungsi-fungsi yang ada di library. Jadi seperti itu mudahnya library itu. Jadi setelah ini kita tulis data atau parameternya, kemudian nanti akan di sini akan muncul ya. Jadi namanya nanti siapa, nama yang pertama kita kasih nama nih, kemudian ada NIM ini, kemudian ada jurusan ini, dan seterusnya berurutan.
karena saya misalnya berurutan sampai selesai ya. Kemudian kita akan coba panggil ya, kita lihat hasilnya. Nah, cara manggilnya itu seperti ini ya. Localhost, nama folder dari di dalam htdocs-nya, kemudian index php, kemudian nama controllernya tadi mhs, kemudian nama dari library-nya kita. Nah, tidak perlu di php ya, cukup seperti ini. Nah, ini ya, datanya sudah berurutan ya. Dari nama siapa, kemudian name, jurusan, kelas, kemudian ada cita-cita. Kemudian ada nama yang lagi baru, kemudian name, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menggunakan framework library dengan framework apa tadi? Framework CodeIgniter ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.